Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Ghazwat Banil Mustaliq atau Ghazwat Al-Muraisi'. Ini adalah satu perang yang dikenal dengan dua nama. Terkadang disebut dengan Ghazwat Banil Mustaliq dan terkadang disebut dengan Ghazwat Al-Muraisi'. Adapun Al-Mustaliq adalah lakop dari seseorang bernama Jadhimah bin Sa'ad bin Umar bin Rabi'ah bin Harithah, salah satu cabang dari Bani Khuza'ah. Jadi mereka Arab, tapi mereka bukan Quraisy, tapi mereka dari Bani Khuza'ah. Nenek moyang mereka namanya Al-Mustaliq. Tadi Jadhimah dan lakopnya adalah Al-Mustaliq. Sehingga keturunannya disebut dengan Banil Mustaliq, yaitu anak-anak keturunan Al-Mustaliq. Mereka akan diperangi oleh Nabi SAW. Sehingga perang tersebut dinamakan dengan Ghazwat Banil Mustaliq. Atau dinamakan juga dengan Al-Muraisi'. Adapun Al-Muraisi' adalah salah satu nama tempat sumber air mereka. Daerah di situ ada mata air yang dikenal dengan Al-Muraisi'. Sehingga terkadang dinamakan juga Ghazwat Al-Muraisi'. Dan peperangan ini terjadi, ada khilaf di kalangan para ulama, mengatakan tahun 4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 5 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Tapi yang dirajihkan adalah Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala Fathul Bari, bahwasanya perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kalau terjadi pada tahun 6 Hijriah berarti setelah perang Khandaq. Sementara dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sementara dalam perang Banil Mustaliq, demikian juga nanti hadisatul ifk, kisah Aisyah dituduh berdusta, Sa'ad bin Mu'adz masih ada. Menunjukkan bahwasanya kejadian perang Banil Mustaliq atau hadisatul ifk ini semua terjadi sebelum perang Khandaq karena Sa'ad bin Mu'adz masih hidup. Oleh karenanya dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya perang Al-Muraisi' atau perang Banil Mustaliq terjadi pada tahun 5 Hijriah di bulan Sya'ban. Adapun sebabnya, sampai kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pemimpin mereka yang bernama Al-Harits bin Abi Dhirar. Al-Harits bin Abi Dhirar ini adalah ayah dari Juwairiyah, Ummul Mukminin, Al-Juwairiyah bintul Harits. Ya, jadi dulu mereka masih musyrik. Dan kepala sukunya adalah Al-Harits bin Abi Dhirar. Dia adalah pemimpin dari Banil Mustaliq. Dan dia telah mengumpulkan orang-orang, memprovokasi orang-orang untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengajak orang-orang Arab-Arab yang lain, suku-suku Arab yang lain untuk menyerang kota Madinah. Akhirnya untuk mengecek kebenaran berita atau isu ini, Rasulullah SAW mengirim Buraidah ibn al-Husayb. Untuk datang. Karena dia sedang mengumpulkan orang Arab untuk menyerang kota Madinah. Kita tahu Nabi tidak tahu ilmu gaib. Ini kabar sampai, Nabi harus cek sebelum mengambil tindakan. Maka datanglah Buraidah ibn al-Husayb kepada Al-Harits bin Abi Dhirar. Kemudian dia ngobrol sama Al-Harits bin Abi Dhirar dan dia mendapati memang mereka sedang ngumpul. Persiapan, maka Al-Harits bertanya, "Manir rajul? Siapa engkau?" Maka Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu berkata, "Minkum, dari kalian. Aku datang tatkala aku mendengar kalian telah berkumpul untuk melawan lelaki tersebut," maksudnya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Maka aku akan berjalan bersama kaumku, ya, dan orang-orang yang taat kepada aku, dan kita akan satu bersatu padu untuk menghabisi Muhammad." Jadi Buraidah datang seakan-akan ingin ikut gabung dalam rombongan tersebut untuk menyerang kota Madinah. Kemudian Al-Harits berkata, "Kami memang ingin memerangi lelaki tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajil alaina, kalau gitu segera datangkan pasukanmu untuk gabung dengan kami." Maka kata Al-Buraidah, "Aku akan pergi sekarang dan aku akan datang membawa pasukan yang banyak ke sini. Saya akan bawa pasukan yang banyak dari kaumku." Maka akhirnya mereka pun bergembira mendengar janji dari Al-Buraidah.
Maka dia Al-Buraidah bin Husayb pun balik kepada Nabi, ini mengabarkan apa yang terjadi. Maka ketika Rasulullah SAW memastikan bahwasanya memang mereka ingin menyerang kota Madinah, maka Rasulullah SAW pun mengumpulkan pasukan, lalu Rasulullah SAW segera keluar menuju lokasi Banil Mustalik atau Al-Muraisi'. Dan jumlah pasukan Nabi ketika itu 700 pejuang. Ya. Di antaranya 30 pasukan berkuda. Di antaranya 30 pasukan berkuda, dan Nabi keluar di bulan Sya'ban, ya, tahun 5 Hijriyah. Dan termasuk ikut serta bersama pasukan Nabi adalah rombongan orang-orang munafik di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi SAW menyerahkan kepemimpinan di kota Madinah, sementara Nabi keluar dari kota Madinah untuk melawan Banil Mustalik. Nabi serahkan kepemimpinan sementara kepada Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Harithah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Al-Harits bin Dirar, dia sudah juga mengirim mata-mata menuju untuk memata-matai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia sedang memata-matai Nabi, ternyata didapati oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Ketahuan dia ternyata mata-mata dari Al-Harits bin Dirar. Maka Nabi tawarkan dia untuk masuk Islam. Dia tidak mau. Nabi tanyakan tentang bagaimana kondisi Al-Harits bin Dirar, pasukannya. Dia tidak mau ngomong. Ini bahaya. Jasus mata-mata ini sangat berbahaya. Ya, dia tidak mau kabarkan sama sekali tentang siapa yang kondisi Banil Mustalik. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibunuh orang ini karena dia adalah mata-mata musuh yang berniat untuk menghabisi kota Madinah. Akhirnya sampailah kabar kepada Al-Harits bin Abi Dirar bahwasanya mata-mata yang dia kirim, ya, telah dibunuh. Maka dia pun takut dengan sangat ketakutan. Ya, akhirnya orang-orang Arab yang tadinya gabung bersama dia pada buyar. Ya, karena mendengar kabar yang tidak, ternyata pasukan Muhammad sudah tahu kondisi mereka akan memerangi pasukan Muhammad dan pasukan sudah berjalan, bahkan mata-matanya sudah dibunuh. Sampailah Nabi SAW ke Al-Muraisi', yaitu sumber mata air mereka, ya. Fa'aghara alaihim hum gharun, maka Nabi memerangi mereka sementara mereka dalam kondisi lalai. Mereka tidak tahu ternyata Nabi tiba lebih cepat dan akhirnya mereka diserang dalam mereka tidak bersiap, ya. Akhirnya dirampaslah semua harta mereka, ya, dan mereka kalah, ya. Kemudian yang melawan akhirnya dibunuh, kemudian anak-anak mereka ditawan, demikian juga adalah wanita-wanita mereka menjadi tawanan, menjadi budak-budak. Di antara wanita-wanita yang ditangkap oleh kaum muslimin, dan itu aturan perang, kalau ditangkap wanita jadi budak. Ya, aturan perang di antara mereka. Yang jadi budak di antara wanita tersebut adalah Al-Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Juwairiyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Taib. Setelah mereka semua kalah dan sudah ditangkap, akhirnya Rasulullah SAW menyuruh untuk membagikan ghanimah. Ghanimah semua dikumpulkan, kemudian dibagi, ya. Mereka semua diikat tangan mereka, ya. Kemudian ghanimah dibagi, ya. Baik berupa barang-barang maupun senjata, berupa hewan-hewan, kambing-kambing, ya, onta-onta, ya. Semuanya dikumpulkan dan ini karena harta rampasan perang, kemudian mulailah dibagi-bagi, ya. Di antaranya Rasulullah SAW memberikan kepada pasukan berkuda 2 saham, gitu, 2 bagian. Ya, kemudian pemilik kuda 1 bagian. Pasukan pejalan kaki 1 bagian. Jadi Rasulullah SAW membagi dengan adil bahwasanya pasukan yang berkuda dia sangat dibutuhkan dalam peperangan, dan kali ini mereka cuma bawa 6 pasukan berkuda. Tentu dia perlu biaya, kuda dia punya biaya, dan dia juga harus mahir naiki kuda, berperang dah sambil naik kuda. Maka dia mendapatkan 2 bagian, sahamnya 2 bagian. Adapun pasukan berjalan kaki cuma satu bagian. Kemudian dibagi-bagilah kambing, onta-onta, termasuk budak-budak wanita, ya. Di antara yang mendapatkan Juwairiyah bintul Harits bin Abi Dirar, ya, ternyata jatuh di tangan Sabit bin Qais. Sabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka akhirnya Juwairiyah minta mukatabah. Mukatabah itu seorang budak ingin membeli dirinya sendiri agar bebas. Dia ingin bayar
kepada majikannya. Saya ingin beli diri sendiri, saya bayar sekian-sekian. Akhirnya setujulah Thabit bin Qais, maka Juwairiyah membeli dirinya dengan harga tis'i awaqi, ya. 9 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham, ya. Berarti kalau kali 9 360 dirham. Tetapi dari zahab, ya. Dari zahab, dari emas, ya. Akhirnya dia berusaha untuk membebaskan dirinya. Dan dia adalah seorang wanita yang terkenal cantik. Tidaklah seorang melihat Juwairiyah kecuali tertarik melihat Juwairiyah karena saking cantiknya. Dan dia adalah anak dari kepala suku. Bapaknya tadi Al-Harith bin Abi Dhirar. Akhirnya ketika dia sudah ingin membeli dirinya, membebaskan dirinya, maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Juwairiyah datang kepada Nabi SAW. Mungkin dia dengar tentang akhlak Nabi. Maka dia datang kepada Nabi, ketemu langsung dengan pimpinan kaum muslimin. Maka dia pun minta tolong kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku minta tolong membantu aku agar aku bisa membayar diriku, menebus diriku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituha ala babil hujurati fakarihtuha." Ya. Aisyah lihat, Aisyah cemburu. Waduh, ini perempuan cantik ini kayaknya ada firasat yang kurang enak, ya. Ya. Dan saya tahu Rasulullah akan melihat sebagaimana yang aku lihat, ya. Kemudian Juwairiyah berkata, "Ya Rasulullah, ana Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dhirar." Juwairiyah berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah Juwairiyah, putranya Al-Harith bin Abi Dhirar. Sayyidi qaumi, bapak saya adalah pemimpin daripada kaum Bani Al-Mustaliq. Wa qad asabani minal bala ma lam yakhfa anka." Aku telah ditimpa dengan musibah. Juwairiyah, Masya Allah, dia bilang, aku telah ditimpa dengan musibah yang kau tidak, tentu kau tahu tentang musibah yang menimpaku. Fa waqa'tu fi sahmi li Thabit bin Qais bin Syammas. Dan aku ternyata jatuh dalam saham, yaitu bagian dari ghanimah milik Thabit bin Qais bin Syammas. Fakatabtuhu ala nafsi, dan aku telah berusaha membeli diriku, menebus diriku darinya. Faji'tuka, maka aku datang kepadamu, asta'inuka ala kitabati. Aku minta bantuan kepada engkau wahai Rasulullah agar kau bantu aku bisa menebus diriku. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fahal laki fi khairin min dzalik?" Maukah engkau ada tawaran yang lebih menarik daripada ini? Qalat, Juwairiyah berkata, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa tawaran yang lebih menarik itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Aqdi kitabataki wa atazawwajuki." Aku akan bayarkan utangmu, menebus dirimu, tapi aku menikahimu. Qalat, "Na'am ya Rasulullah." Kata Juwairiyah, "Ya, ya Rasulullah. Qad fa'altu." Aku siap dinikahi. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, maka keluarlah berita Rasulullah menikah dengan Juwairiyah. Maka tersebarlah berita, ya, namanya Rasulullah SAW pusat perhatian para sahabat. Rasulullah SAW menikah. Maka tersebarlah berita bahwasanya Rasulullah SAW telah menikah dengan Juwairiyah bintul Harith. Yang jadi masalah, banyak dari keluarga Juwairiyah yang ditawan, jadi tawanan dari Bani Al-Mustaliq. Ketika Nabi menikahi Juwairiyah, orang-orang pada berkata, "Asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kita ternyata menawan saudara-saudaranya, ipar-iparnya Nabi. Karena Nabi menikah dengan Juwairiyah, maka saudara-saudara Juwairiyah menjadi keluarga Nabi, ya, keluarga dari istri. Fa arsalu ma bi aidi minasabi fa ataquhum. Akhirnya semua tawanan-tawanan dibebaskan. Enggak enak kita masa nawan iparnya Nabi, ngawan omnya istrinya Nabi, nawan bapaknya istrinya Nabi. Semua keluarga istri Nabi, Juwairiyah jadi istri Nabi. Akhirnya semuanya dimerdekakan. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari, "Falaqad u'tiqa bi tazwijihi sallallahu alaihi wasallam iyyaha mi'atu ahli baitin min Bani Mustaliq." Gara-gara Nabi menikah dengan Juwairiyah, maka 100 orang dari Bani Mustaliq semuanya dibebaskan. Fama a'lamu imra'atan kanat a'zama barakatan ala qaumiha minha. Kata Aisyah, aku tidak pernah bertemu dengan seorang wanita yang paling banyak keberkahannya terhadap kaumnya seperti Juwairiyah. Kenapa? Karena ketika dia mau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya 100 orang dari kaumnya dibebaskan, dimerdekakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi, karena tawanan mereka ternyata keluarga dari istrinya Nabi, Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika Nabi menikahi Juwairiyah, Juwairiyah umurnya sekitar 20 tahun. Dan Juwairiyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang dikenal dengan dzakiratillah katsiran, sangat sering berzikir, paling suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha.
Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi nginap di rumah Juwairiyah, ya. Kemudian ketika salat subuh, Nabi pergi salat, wa hiya fi masjidiha. Dia sedang berzikir di masjidnya. Ya. Rasulullah SAW pergi ke masjid, salat subuh. Waktu dia keluar, Nabi keluar ke masjid, dia sudah di musolanya, disebut masjid. Masjid rumahnya itu di musolanya, di rumah maksudnya, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raja'a ba'da an adha, dan Rasulullah SAW biasa kalau sudah ke masjid, beliau berzikir sampai waktu duha. Ya, subuh sampai waktu duha bisa jadi 1,5 jam atau 2 jam. Ya, Rasulullah SAW 2 jam di masjid. Wahya jalisa, Rasulullah balik dan dia masih duduk di situ, di tempatnya berzikir kepada Allah. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Juwairiyah, "Ma zilti alal hali allati faraqtuki 'alaiha, wahai Juwairiyah, waktu saya tinggalkan engkau, sekarang saya balik, kau masih tetap di sini dari tadi? Sejak saya tinggalkan engkau subuh tadi?" Kata dia, "Na'am." Subhanallah, ya, rajin ibadah ya. Duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat." Thalatha marrat. Sungguh aku telah mengucapkan, ya, 3 setelah aku meninggalkan engkau, saya mengucapkan 3 zikir, mengucapkan zikir sebanyak 3 kali. 4 kalimat saya ucapkan 3 kali. La wuzinat bima qulti mundhul yaum la wazinathunna. Kalau seandainya 4 yang saya ucapkan tadi 3 kali dibandingkan dengan yang zikirmu dari subuh sampai duha, sama. Nilainya sama. Nabi ajarkan zikir yang praktis, pahalanya banyak. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Diulang 3 kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Wa midada kalimati. Ya, ini diucapkan 3 kali maka menyamai zikir Juwairiyah dari subuh sampai waktu duha. Ini menunjukkan zikir yang spesial, makanya dijadikan sebagai zikir pagi hari. Zikir pagi petang, pagi hari kita baca ini sebanyak 3 kali. Setelah salat subuh kita baca. Menjadi perhatian kita bagaimana Juwairiyah duduk di musholanya, di rumahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita nasihatkan kepada para wanita, para ibu-ibu demikian juga, ya. Kalau tidak ada kegiatan, kalau ada kegiatan maka laksanakan kegiatan, ngurus anak, ngurus suami. Tapi kalau enggak ada kegiatan, berzikir kepada Allah. Bukan zikir HP ya. Lihat browsing, subhanallah, enggak terasa lewat 15 menit. Masih belum puas, browsing lagi 15 menit berikutnya. Masih belum puas, browsing lagi setengah jam berikutnya. Ketawa-ketawa sendiri dan seterusnya sampai 1 jam tidak terasa. Dan ini hanya buang-buang waktu, umur semakin berkurang, ibu-ibu semakin kurang cantik ya, semakin peot wajahnya ya, sementara waktu dihabiskan untuk melihat ya browsing yang ada di HP ya, kabar-kabar yang tidak menambah imannya. Oleh karenanya kita saling mengingatkan antara suami dan istri, antara seorang dengan akhwat, dengan saudari-saudarinya, seorang akhi dengan ikhwannya, ya, saudara-saudaranya. Saling mengingatkan, maksudnya umur kita terbatas, waktu kita terbatas, jangan kita buang-buang pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Lihat bagaimana ibunda kita Ummul Mukminin Juwairiyah mencontohkan ya, subuh berzikir kepada Allah, kalau tidak ada kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Juwairiyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 50 Hijriah ketika ada yang mengatakan 56 Hijriah di zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Umurnya sekitar 65 tahun ketika meninggal dunia. Tadi telah kita sebutkan di antara sebab Nabi menikahi Juwairiyah, akhirnya dibebaskan budak-budak tersebut. Tadinya budak-budak dari Bani Mustalik, dibebaskan oleh para sahabat. Kita dibebaskan, akhirnya mereka pada masuk Islam. Di antara yang masuk Islam adalah ayahnya, Al-Harits bin Abi Dhirar, ya. Maka dia masuk Islam, akhirnya dia menyuruh kepada kaumnya, dia berdakwah, akhirnya kaumnya masuk Islam. Subhanallah, bagaimana berkahnya Juwairiyah. Gara-gara dia masuk Islam, bapaknya masuk Islam, akhirnya bapaknya berdakwah, akhirnya kaumnya pun masuk Islam. Ketika terjadi perang Bani Mustalik, para sahabat menawan wanita-wanita ya, dijadikan budak-budak mereka, dan kita tahu namanya budak sah untuk digauli ya. Ketika itu para sahabat pingin punya hasrat karena mereka sudah lama berpisah dari
keluarga dan yang lain, sehingga mereka ingin menggauli budak-budak mereka, ya. Tapi mereka tidak ingin meletakkan air mani dalam rahim budak-budak tersebut, ya. Karena kalau aturannya kalau budak wanita digauli kemudian air maninya masuk dalam rahimnya, kemudian dia punya anak, maka dia disebut dengan ummul walad. Ummul walad itu tidak boleh dijual belikan, ya, tidak boleh dijual belikan. Kalau tuannya meninggal maka dia bebas, ya. Seperti itu, dan mereka tidak ingin punya anak dari budak. Akhirnya mereka bertanya kepada, mereka ingin melakukan azal. Apa itu azal? Azal itu mengeluarkan air mani di luar rahim. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka berkata, ya, istahayna nisa, kami ingin, ya, berhubungan dengan wanita, wastaddat alainal uzbah, kami sudah lama berpisah dari keluarga, wa ahbabnal azal, dan kami ingin melakukan azal. Tatkala kami melakukan azal, ya, kami berkata, bagaimana kita melakukan azal sementara Rasulullah SAW ada? Kita tanya dulu deh. Akhirnya fasa'alnahu, kami bertanya kepada Nabi SAW, apa jawaban Rasulullah SAW? Ma alaikum alla taf'alu. Tidak, mengapa kalian lakukan? Ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illa wa hiya kainah. Siapa yang sudah Allah takdirkan akan menjadi manusia, dia akan terjadi. Mau azal enggak azal, kalau Allah takdirkan jadi. Kalau meskipun enggak azal, kalau enggak jadi. Intinya Nabi tidak melarang untuk melakukan azal, ya. Ketika terjadi perang Banil Mustalik, ada seorang sahabat yang meninggal dunia, namanya Hisham bin Subabah. Hisham bin Subabah dari Bani Kalb bin Auf. Dia terbunuh kenapa? Karena tidak sengaja. Ada seorang dari kaum Ansar, ya, membunuhnya. Dia menyangka bahwasanya ini dari musuh, ternyata dari pasukan kaum muslimin. Dia bunuh tidak sengaja. Akhirnya meninggallah sahabat ini, Hisham bin Subabah, terbunuh dengan tidak sengaja. Ini terjadi dalam peperangan. Datanglah saudaranya, saudaranya namanya Mikyas bin Subabah. Dia tadinya kafir. Kemudian dia datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, jitu musliman, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Dan aku minta diyatnya saudaraku yang terbunuh. Dia telah terbunuh tanpa sengaja. Maka Rasulullah SAW meminta untuk membayar diyatnya. Dia nuntut diyat. Diyat itu apa, bayaran karena telah terbunuh. Akhirnya dia pun mengambil diyat tersebut, ya. Kemudian setelah itu dia tinggal bersama Rasulullah di Madinah tidak berapa lama. Kemudian ternyata dia balas dendam, dia bunuh pembunuh saudaranya tersebut, ya. Ansari tadi, sahabat Ansari yang bunuh tidak sengaja, dibunuh akhirnya oleh saudaranya ini. Dia datang, dia bunuh. Setelah itu dia pun lari ke Makkah, murtad, dalam kondisi murtad. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, kalau ketemu dia maka bunuh, ya, meskipun dia bergantung di kain Ka'bah, ya. Kemudian dia terbunuh pada Fatu Makkah nanti pada tahun 8 Hijriah. Nanti akan datang ceritanya. Dalam peristiwa Banil Mustalik terjadi kegaduhan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka melakukan kegaduhan, ya. Ada beberapa kegaduhan. Yang pertama adalah menimbulkan pertikaian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ya. Dan ini dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di suatu sumber air, entah sumur atau mata air, izdahama rajulani alal ma, tiba-tiba ada dua orang berebutan mengambil air. Yang satu dari Muhajirin, yang satu dari Ansar. Sahabat dua-duanya. Rupanya mungkin ada kesalahpahaman atau apa. Akhirnya yang Muhajirin ini, lelaki dari Muhajirin ini, kemudian mungkin dia jengkel, fakasa'a al-muhajiril ansar. Maka yang Muhajir ini, dia memukul pantatnya Al-Ansari. Entah dia pukul pakai tangan, entah dia tendang. Akhirnya orang Ansar ini pun tersinggung. Maka dia teriak, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, tolong saya. Mulailah dia jengkel, ini Muhajirin kok mukul saya, mukul tendang pantat saya. Maka yang Muhajirin berkata, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, tolong saya. Rasulullah SAW mendengar yang satu teriak wahai kaum Ansar, yang satu berteriak wahai kaum Muhajirin. Ini bahaya nih. Maka Rasulullah SAW marah, kata Rasulullah SAW, ma balu da'wal jahiliyah. Apa ini seruan-seruan jahiliyah? Ya, seruan yang menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin. Padahal seruan tersebut syar'i. Nama Muhajirin syar'i, nama Ansar syar'i. Tetapi ketika nama tersebut digunakan untuk saling bermusuhan, maka ini seruan jahiliyah. Maka semua seruan apapun, seruan hizbiyah yang menimbulkan perpecahan, ya, yang menimbulkan permusuhan, ya, baik dengan label agama atau karena perkara dunia, maka ini semua adalah seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah. Maka
sama muslim, saling pengertian, jangan sampai kemudian bermusuhan gara-gara label-label, gara-gara kelompok-kelompok, gara-gara hal-hal tertentu ya, apalagi bersifat keduniaan, kemudian saling bermusuhan, saling maki, saling, ini semua seruan jahiliyah, semua seruan yang memecah belah kaum muslimin. Maka tidak boleh dipegang seruan-seruan tersebut. Nabi berkata, "Ma balu da'wal jahiliyah." Apa ini seruan jahiliyah? Padahal yang mereka serukan adalah nama-nama syar'i, Muhajirin, Ansar. Ya, bagaimana kita dengar lebih menyedihkan, kemudian ribut gara-gara urusan bola lah, kaum muslimin sampai ada yang meninggal, sampai perang-perangan. Konyol ya. Konyol. Sudah seruan jahiliyah, nama-nama jahiliyah tidak syar'i, kemudian ribut gara-gara benda bulat, kemudian ya ini adalah perkara yang sangat memalukan ya. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, kasa rajul minal muhajirin rajulan minal ansar." Ya Rasulullah, ada sahabat muhajirin dia tendang pantat seorang ansari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan seruan-seruan tersebut. Itu semua adalah seruan-seruan yang bau busuk. Muntinah itu bau busuk. Rasulullah tidak ingin dengar seruan-seruan yang menimbulkan pertikaian. Meskipun atas nama ansari muhajirin. Tapi kalau ini tujuannya adalah untuk pertikaian, Rasulullah bilang tinggalkan. Itu semua seruan jahiliyah. Bau yang busuk. Liyansuril rajulu akhahu zaliman aw madluman. Hendaknya seorang menolong saudaranya, baik saudaranya dalam kondisi zalim atau dalam kondisi terzalimi. Fa in kana zaliman falyanhahu. Kalau saudaranya zalim mengganggu yang lain, maka cegah dia, tegur. Bukan berarti berkelahi malah menghabisi, tegur, tolong dia. Tolongnya gimana? Tahan, jangan kau lakukan lagi. Ya. Fa innahu lahu nusra wa in kana mazluman falyansur. Kalau ternyata zalimi dibela, ya jangan kau tenang dia, ya. Bukan dengan cara bertikai menimbulkan dua kubu perang antara kaum muslimin dan kaum muhajirin. Akhirnya kabar ini Ansari ditendang sama muhajirin sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul dia KTP-nya Ansari karena dia dari penduduk kota Madinah, ya. Dari suku Al-Khazraj, ya. Dia dengar, wah dia marah. Kemudian dia berbicara. Ternyata di antara kelompoknya ada nama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam sahabat mendengar mereka berbicara. Akhirnya dia berkata, "Awaqad fa'aluha?" Berani mereka kaum muhajirin melakukan demikian? Kaum muhajirin enggak tahu diri. Intinya Abdullah bin Usaid mengatakan demikian. Kita ini kaum Ansar nolong mereka. Mereka terusir dari kota Makkah ke sini tinggal di Madinah, sekarang bikin ulah. Awaqad fa'aluha? Benar-benar mereka telah menendang kaum Ansar? Qad nafaruna wa katharuna. Mereka sudah tinggal bersama kita, bikin ramai di kota Madinah, fi biladina. Wallahi ma mathaluna wa jalabibu Quraisy illa kama qala al-awwal sammin kalbaka ya'kulka. Tidaklah perumpamaan kita dengan perumpamaan orang-orang Quraisy tersebut. Maksudnya muhajirin. Tidaklah perumpamaan kita orang Ansar dengan orang-orang muhajirin, kaum Quraisy, kecuali seperti perkataan pepatah orang-orang Arab terdahulu. Gemukkan anjingmu, maka anjingmu akan makan engkau. Kasih makan anjing biar gemuk, nanti anjing makan engkau. Ya sama. Ini orang muhajirin kita sudah baikin, ternyata main belakang tendang. Ini kurang ajar. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul marah dia. Karena suku dia kaum Ansaran ditendang sama muhajirin. Amma wallahi la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'zu minhal adhar. Demi Allah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau kita pulang kota Madinah nanti dari perang ini, dari perang Muraisi, kita pulang kota Madinah, sungguhnya orang yang Al-A'az yang lebih berkuasa akan mengusir orang yang terhina. Maksudnya muhajirin terhina akan kita usir. Atau Rasulullah SAW akan kita usir. Kemudian dia balik, dia menghadap kaumnya. Dia provokator, dia berkata, "Hadza ma fa'altum bi anfusikum." Kalian ini yang bikin masalah, kalian sendiri, yang salah sendiri. "Ahlaltumuhum biladakum." Kalian telah biarkan mereka, orang-orang Quraisy tersebut tinggal di negeri kalian. "Wa qasamtumuhum amwalakum." Bahkan kalian begitu baiknya harta kalian bagi. Harta kalian bagi untuk mereka. Ya, coba lihat apa yang mereka lakukan sekarang. Amma wallahi law amsaktum anhum ma bi aidikum. Seandainya dulu kalian tidak bagi-bagi harta buat mereka, la tahawwalu ila ghairi darikum. Tentu mereka akan pergi ke kota yang lain. Fala tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu min hauli. Jangan sekali-sekali lagi beri infak kepada orang-orang muhajirin yang miskin-miskin tersebut. Jangan kasih lagi sampai mereka pergi dari Nabi baru mungkin kasih Nabi. Tapi orang itu enggak usah. Zaid bin Arqam mendengar pembicaraan tersebut. Maka dia pun lapor kepada pamannya. Ya, dia lapor kepada pamannya. Ini dia masih kecil. Zaid bin Arqam masih
masih kecil, ya, termasuk sahabat yang junior. Makanya ketika dia dalam perang Uhud mau ikut perang, tidak boleh ikut. Ya. Berarti kalau dia masih umur 14 atau 13, berarti sekarang umurnya masih 15, masih remaja, intinya masih remaja. Maka aku kabarkan kepada pamanku tentang pembicaraan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Maka pamanku sampaikan kepada Nabi SAW tentang pembicaraan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Umar marah. Umar berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuk hadzal rajul, hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik ini. Apa kata Nabi SAW? Da'hu, biarkan dia, jangan dipenggal kepalanya. La yatahaddatsu nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai orang-orang jadi isu tersebar Muhammad telah membunuh sahabatnya. Rasulullah menjaga citra orang Islam. Ya. Ini orang munafik secara hukum boleh dibunuh, tetapi dia masalahnya dia KTP-nya Islam. Seandainya Nabi membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka akan tersebar isu Muhammad bunuh sahabatnya, karena secara zahir Abdullah bin Ubay bin Salul ini sahabat Nabi. Secara zahir dia Ansari. Maka Nabi mengatakan jangan la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan sampai jadi isu orang-orang membicarakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ya. Kemudian Nabi pun mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk bertanya, apakah mereka telah berkata demikian? Fahalafu ma qalu, kata mereka, tidak, demi Allah kami tidak pernah ngomong demikian. Akhirnya wa kadzdzabani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak percaya kepadaku, ya. Zahirnya di mereka nolak. Ya. Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah, demi Allah aku tidak pernah mengucapkan demikian. Zaid bin Arqam yang pendusta, itu remaja anak kecil Zaid bin Arqam berdusta atas namaku. Aku tidak pernah mengucapkan demikian. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memandang kepada Sa'ad bin Ubadah. Qala Sa'ad, ya Rasulullah, innama akhbaranihi al-gulam li Zaid bin Arqam, ya. Sungguhnya aku dikabarkan oleh remaja tadi, ya. Dari Zaid bin Arqam. Taib. Faja'a Sa'ad bin datang kepada Zaid, fa akhadha bi yadi, kemudian dia pegang tanganku. Fantalaqa bi, ya, Sa'ad sepertinya Sa'ad bin Ubadah, ya. Kemudian dia pegang tanganku, faqala hadza haddatsani. Maka dia berkata, ini yang telah menyampaikan kepadaku. Zaid bin Arqam telah menyampaikan cerita kepadaku. Fantaharani Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Salul pun bentak aku. Ya. Bentak aku. Fa ahjastu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa baikait. Ketika aku dibentak, dia masih remaja. Dibentak oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh mereka, orang tua. Akhirnya aku pun menuju kepada Nabi, aku pun menangis. Aku berkata kepada Nabi, "Walladzi anzala 'alaika nubuwwah laqad qala ya Rasulullah." Demi Allah yang telah memberikan kenabian kepadamu, itu Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong demikian. Akhirnya kaumku pada menyela aku. Zaid, jangan bohong. Kau ingin apa sih ngomong begini? Apa sampai gini kepada Nabi, maksudnya apa? Ya, fa asabani hammun lam yusibni mithluh qad, maka aku sangat sedih ketika itu. Aku tidak pernah mengalami kesedihan seperti ini. Wa jalastu fi baiti, aku hanya nongkrong di rumahku. Ya. Pamanku berkata kepadaku, "Ma arata ila an kadzdzabaka an-nabiy wa maqataka." Kau itu salah ngomong wahai Zaid. Gara-gara ngomong begini, tujuanmu apa? Akhirnya Nabi kan mendustakan engkau. Nabi kan marah kepadamu. Ketika terjadi desas-desus gini, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika menghadapi isu seperti ini. Maka Rasulullah SAW segera menyuruh pasukan pulang, tidak lama-lama, ya. Ya. Kenapa? Karena ada keributan antara dua lelaki dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ya. Maka Rasulullah SAW mendengar pembicaraan orang munafik, maka Rasulullah SAW suruh pulang, kita pulang segera. Ya. Di waktu yang tidak biasanya Nabi SAW, ya. Jadi ketika kasus terjadi di daerah Muraisi, ya, ini berlanjut sampai di kota Madinah. Ya. Ketika terjadi desas-desus, kemudian pembicaraan Abdullah bin Ubay bin Salul sampai kepada Nabi, ada laporan, kemudian ribut, maka Rasulullah SAW suruh pulang segera. Kenapa? Supaya isu tidak menjadi tersebar, sehingga orang-orang tersibukkan untuk pulang. Ini diantara cerdasnya Nabi SAW. Sudah pulang aja. Ya, di waktu yang tidak biasa Nabi berjalan pulang. Sampai-sampai datang Usaid bin Hudzair, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya, engkau telah memutuskan perjalanan di waktu yang tidak biasa. Kau tidak biasa pulang di waktu seperti ini. Maka Rasulullah SAW berkata, kenapa Rasulullah ingin segera pulang?
Awama balagha kama qala sahibukum, tidakkah sampai kepadamu apa yang diucapkan kawan kalian? Kata Usaid bin Hudhair, wa ayu sahibin ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, Abdullah bin Ubay. Wa ma qala? Kata Usaid bin Hudhair, apa yang dia ucapkan? Za'ama annahu in raja ila al-Madinah la yukhrijanna al-'azmu minhal adzal. Dia mengatakan kalau nanti pulang ke Madinah, orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah. Maksudnya kaum Muhajirin, Rasulullah akan diusir. Maka Usaid berkata, fa anta ya Rasulullah, wallahi tukhrijuhu minha in syi'ta. Justru engkau yang akan mengusir dia kalau kau berani, kalau kau bisa ya Rasul. Cuma kau enggak mau. Sebenarnya kau mampu, kau yang mengusir dia, bukan dia yang mengusir engkau ya Rasulullah. Huwa wallahi adzalil, dia yang terhina ya Rasulullah, bukan engkau. Wa antal aziz, dan engkau yang termulia ya Rasulullah. Kemudian Usaid bin Hudhair memberi masukan kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah urfuq bihi. Ya Rasulullah, lembutlah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahi laqad ja'ana Allahu bika. Demi Allah, Allah telah menganugerahkan engkau kepada kami ya Rasulullah. Wa inna qaumahu la yanzumuna lahul kharaza liyutawwijuhu fa innahu yara annaka qad istalabtahu mulkan. Sungguh waktu kau datang kepada kami, sebelum kau datang kepada kami ya Rasulullah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, semua kita sepakat menjadikan dia pemimpin. Sebelum Anda datang ya Rasulullah, dia yang mau kami angkat menjadi pemimpin kota Madinah. Ternyata begitu engkau datang, kau ambil semuanya darinya. Dia merasa bahwasanya engkau telah merampas kekuasaannya. Maka berilah uzur kepada dia, berbuat lembutlah kepada dia. Kata Usaid bin Hudhair, beri masukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya Rasulullah SAW berjalan, kemudian pulang tiba-tiba, sehingga tadi sahabat yang mungkin ada gerundel, tidak berkelompok, bikin ribut sendiri-sendiri, mungkin bisa menjadi semakin parah. Rasulullah SAW sengaja memalingkan perhatian mereka dengan pulang tidak pada waktu yang biasanya. Ya, akhirnya turunlah surat Al-Munafiqun, membenarkan laporan Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, tatkala aku sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, ya, aku khafaftu bi ra'si, aku menundukkan kepalaku karena begitu sedihnya. Ya, karena tuduhan tadi. Aku dikatakan dusta, aku dibikin provokator, cari masalah, ngapain lapor-lapor perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Idh atani Rasulullah SAW fa'araka udhuni. Tiba-tiba Nabi datang, kemudian Nabi memijit telingaku, ya, seperti dibeginikan, ya. Wa dhahika fi wajhi, kemudian Nabi tersenyum di depan wajahku. Subhanallah. Dia lagi sedih-sedihnya, Nabi datang, Nabi pegang telinganya, masih remaja, kemudian Nabi senyum di hadapan wajahnya. Apa kata Zaid bin Arqam? Fama kana yasurruni anna liya bihal khulda fid dunya. Saya tidak mau disuruh hidup bahagia, saya tidak ingin senyumnya Nabi ini ditukar dengan kehidupan abadi. Kalau saya disuruh milih hidup abadi atau melihat senyum Nabi senyum kepada saya milih senyuman Nabi kepada saya daripada hidup abadi. Artinya sangat bahagia saya disenyumi oleh Nabi di saat-saat saya sedang dalam kondisi benar-benar sedih. Tsumma inna Abu Bakar lahiqani. Kemudian Abu Bakar penasaran, Abu Bakar nyusul aku. Dia berkata, apa yang Rasulullah ucapkan kepada engkau? Kata Zaid bin Arqam, tidak ada. Ma qala li syai'an. Nabi tidak ngomong apa-apa. Dia hanya pijit telingaku, kemudian senyum doang. Abu Bakar berkata, absyir, gembiralah. Ini berarti kabar baik. Nabi sudah pijit telingamu, kemudian senyum. Kemudian Umar penasaran, Umar lagi datang. Tsumma lahiqani Umar datang. Tanya lagi, apa yang dibilang Nabi kepadamu? Aku jawab yang sama. Tidak ada. Nabi tidak bilang apa, cuma pegang telingaku, kemudian senyum kepadaku. Tatkala tiba di pagi hari, ternyata Rasulullah SAW baca surat Al-Munafiqin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ya'lamu innaka la rasulullah yashhadu innal munafiqina kadhibun. Jika datang orang munafik dan mereka berkata kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, Allah tahu engkau adalah Rasulnya, dan Allah bersaksi bahwasanya munafik adalah orang-orang munafik adalah pendusta. Allah bongkar, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Allah bongkar. Mereka lah orang-orang yang berkata, jangan beri infak kepada orang-orang di sekitar Rasulullah sampai mereka buyar. Sungguhnya perbenaran langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang munafik tidak mengetahui. Mereka lah yang berkata, la irja'na ila al-madinah, kalau kita pulang ke Madinah, yang perkasa akan mengusir yang lemah. Ya, ini ucapan ini ternyata benar-benar terjadi. Ya. Zaid berkata, ya, maka Rasulullah SAW mengirim utusan kepadaku untuk membacakan surat ini kepadaku. Inna Allah azza wa jalla qad saddaqaka. Allah telah membenarkan engkau wahai Zaid bin Arqam. Ya. Hadza alladhi awfa Allahu lahu bi udhunih. Ya.
Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari sini bahwasanya boleh saja kita melapor perkataan orang yang berbahaya sebagaimana Zaid bin Arqam melaporkan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW terus berjalan menuju kota Madinah. Tatkala sampai kabar kepada Abdullah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya juga Abdullah. Jadi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, anaknya sahabat mulia bernama juga Abdullah. Ya, ternyata telah sampai kepada dia kabar tentang surat Al-Munafiqun, bahwasanya ayahnya telah mengatakan kalau kita sampai Madinah kita usir Muhammad dan teman-temannya. Maka dia pun datang kepada Rasulullah, sang anak, seorang sahabat. Dia berkata, "Ya Rasulullah, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapakku. Saya dengar kau ingin membunuh bapakku. Fima balagaka anhu, ya, karena dia telah berkata-kata yang telah sampai kepadamu. Fa in kunta la budda fa'ilan famurni bihi. Kalau memang kau ingin bunuh bapakku ya Rasulullah, suruh aku yang bunuh ya Rasulullah. Biar aku yang bunuh bapakku sendiri. Fa ana ahmilu ilaika ra'sahu, aku akan potong kepalanya, aku bawa di hadapanmu ya Rasulullah. Saya yang bunuh. Fa wallahi laqad alimatil Khazraju ma kana laha min rajulin abarra biwalidihi minni. Sungguhnya suku Khazraj semuanya tahu, tidak ada seorang anak yang paling berbakti kepada ayahnya seperti aku kepada bapakku. Aku sangat berbakti kepada ayahku. Dan aku sangat mencintai. Intinya dia ingin sampaikan, aku ini sangat bakti kepada ayahku. Dan aku sangat mencintainya. Tapi jangan sampai ada orang lain bunuh dia. Biar aku yang bunuh. Kata dia, wa inni akhsha an ta'mura bihi ghairi fayaqtulahu fala tad'uni nafsi an anzura ila qatili Abdullah bin Abi Ubay yamshi fin nasi faqtulahu. Jangan sampai Rasulullah kau suruh orang lain bunuh bapakku. Jangan sampai kau suruh orang lain bunuh bapakku sehingga aku nanti tidak kuat melihat pembunuh bapakku. Aku tidak akan biarkan dia berjalan, aku bunuh dia. Ya. Faqtula rajulan mu'minan bikafirin fa adkhulan nar. Akhirnya aku bunuh lelaki ini gara-gara bela bapakku yang kafir dan aku masuk neraka. Aku tidak mau ya Rasul. Lebih baik saya yang bunuh. Lebih baik saya bunuh bapakku daripada orang lain yang bunuh, nanti saya bunuh dia. Ya, karena dia sangat berbakti kepada ayahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Bal nataraffaqu bihi. Rasulullah mengambil nasihat dari Usaid bin Hudhair. Ya, karena memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat hasad kepada Nabi. Tadinya menjadikan pemimpin, akhirnya menurut dia pimpinannya direbut oleh Nabi SAW. Kata Nabi, bal nataraffaqu bihi, tidak. Justru kami akan berbuat lembut kepada bapakmu. Wa nuhsin suhbatahu ma baqiya ma'ana. Selama dia tinggal bersama kami akan berbuat baik kepadanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul mau sampai masuk di kota Madinah, datanglah anaknya Abdullah. Ya. Kemudian dia berdiri di pintu kota Madinah, kemudian dia berhentikan bapaknya. Ya. Kemudian anaknya berkata, "Wallahi la tajuzu min hahuna hatta ya'dhan lak Rasulullah." Kau tidak bisa lewat masuk kota Madinah. Berhenti di pintu. Sampai Rasulullah SAW izinkan. Fa innahul aziz wa anta dzalil. Kau bilang kaulah al-aziz yang perkasa yang akan mengusir yang rendahan yaitu Muhammad. Sungguhnya terbalik. Engkau yang rendah, Rasulullah yang mulia. Makanya dia ngomong gitu sama bapaknya. Padahal dia sangat sayang sama bapaknya. Ya. Maka bapaknya enggak bisa masuk, ditahan sama anaknya. Tatkala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi izinkan. Kata Nabi, "Da'hu, biarkan dia masuk." Fala amri lanuhsinanna suhbatahu ma dama baina adhhirina. Ya. Sungguh demi Allah kami akan berbuat baik kepada bapakmu selama dia masih ada di antara kami. Itu masih KTP-nya masih Islam. Ini benar dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika nanti Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Nabi meminjamkan bajunya untuk dijadikan kain kafan bagi bapaknya itu, bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW sejak keluar dari kota Madinah menuju ke Muraisi sampai balik lagi yaitu selama 28 hari. Selama 28 hari dari pergi sampai pulang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian yang kita sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.